Pasca menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kini nama Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI dipertanyakan soal dua jabatannya meski masih dalam satu bidang yang sama. Namun rangkap jabatan Menteri dan Ketum Asosiasi dikhawatirkan akan menciptakan kecemburuan pada cabang olahraga lainnya. Sehingga tepatkah rangkap jabatan ini dilakukan? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kesit, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram, kabar baik. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Mas Kesit, langsung saja. Jadi artinya kalau kemudian tadi FIFA sudah mengirimkan surat, ternyata secara aturan bisa, tapi seberapa mengkhawatirkan untuk konflik kepentingan dalam pandangan Anda? Iya, kalau soal surat FIFA sebenarnya tanpa berkirim surat FIFA pun juga kita masyarakat sepak bola Indonesia sudah bisa menebak lah bahwa memang tidak ada larangan ya untuk menjabat dari seorang menteri menjadi ketua federasi sepak bola, dan itu clear sih menurut saya begitu. Tapi kalau Pak Erick Thohir kemudian ingin meyakinkan lagi, ya boleh-boleh saja kemudian berkirim surat kepada FIFA. Tapi menurut saya memang ini agak dilema ya, artinya ketika jabatan rangkap itu dipunyai oleh seseorang pemimpin ya, oleh seorang menteri yang kebetulan bersinggungan langsung dengan jabatannya, Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian rangkap jabatan menjadi ketua organisasi olahraga, dalam hal ini PSSI. Saya pikir konflik of interest-nya pasti akan sangat tinggi ya, dan bukan tidak mungkin lah itu bisa memunculkan kecemburuan bagi cabang olahraga lainnya begitu. Walaupun Pak Erick menegaskan bahwa dia akan tetap memperhatikan cabang-cabang yang memang menjadi prioritas ya, kan ada 14 cabang yang akan mendapatkan prioritas dan itu akan sama begitu. Tapi menurut saya sih suka atau tidak suka pasti bakal berdampak terhadap sepak bola. Artinya perhatian lebih itu pasti bakal diberikan kepada sepak bola karena kebetulan Menporanya juga Ketua Umum PSSI. Oke, tapi seberapa analisa itu bisa menjadi jaminan sebetulnya akan ada, ya kalau kita misalkan melihat ada satu sisi mungkin khawatir bahwa akan ada anak emas, tapi apakah kemudian itu artinya bola juga akan kembali menjadi atau semakin menjadi primadona begitu, Mas Kesit? Ya, selama ini kan sepak bola memang sudah menjadi primadona. Dan dengan adanya Pak Erick Thohir di Kementerian Pemuda Olahraga sebagai menteri, dia kan sudah tahu betul jeroannya PSSI itu apa aja sih, kan begitu. Dibandingkan dengan cabang-cabang lain, pasti kan Pak Erick sudah tahu dan dia pasti sudah lebih paham apa yang kemudian harus diberikan oleh PSSI ya, apa yang harus diberikan pemerintah oleh PSSI, kira-kira seperti itulah begitu. Nah, di sini yang muncul kekhawatiran kemudian ada konflik of interest itu tadi, gitu, bahwa kemudian dia mengatakan bahwa tidak akan memberikan atau menjadikan sepak bola sebagai anak emas, tapi ke depan kita bisa lihatlah seperti apa nantinya begitu. Saya justru melihat pasti akan ada kelebihan-kelebihan yang privilege yang mungkin didapat oleh sepak bola. Oke, itu mungkin akan menjadi kelebihan bagi cabur sepak bola begitu ya. Tapi yang ingin saya juga tanyakan, apakah kemudian tidak ada khawatiran bahwa nanti fokusnya akan terpecah, bahwa apakah menurut Anda kondisi sepak bola hari ini masih cukup membutuhkan perhatian penuh dari asosiasi, dari ketumnya bahkan? Iya, saya pikir begini, kenapa kemudian Pak Erick Thohir tetap akan melanjutkan kepemimpinannya sebagai seorang Ketua Umum PSSI ya, setelah mendapatkan restu quote unquote dari FIFA. Karena memang situasinya pada saat ini PSSI ya, terutama tim nasionalnya ini kan sedang berada dalam situasi di mana kita semuanya menunggu apakah Indonesia, tim nasionalnya akan bisa lolos ke babak atau lolos ke Piala Dunia ya, ke putaran final Piala Dunia, karena kita akan melaksanakan round 4 beberapa minggu lagi menghadapi Saudi Arabia dan Irak di Arab Saudi. Ini kan pertaruhan menurut saya begitu loh. Ini pertaruhan. Jadi kalau katakanlah saya berpikir begini, kalau sekarang ditinggalkan oleh Ketua Umum PSSI ya, oleh Pak Erick Thohir, kekhawatirannya adalah timnas kita bisa berantakan begitu loh. Makanya kenapa kemudian Pak Erick tetap memilih untuk stay di PSSI atau mungkin menunggu hasil dari round 4 apa yang nanti akan dicapai oleh tim nasional Indonesia, lolos atau tidak ke Piala Dunia. Bisa aja itu kemudian menjadi indikasi untuk melihat apakah Pak Erick akan tetap bertahan di PSSI atau
sebaliknya begitu. Oke. Saya minta analisa Anda kalau begitu sebagai pengamat sepak bola. Apakah kemudian masyarakat sepak bola Indonesia akan menjadikan hasil dari round 4 itu sebagai prestasi atau catatan gelap Erick Thohir untuk kemudian di kursi PSSI-nya nanti? Boleh jadi karena ini kan pertaruhan. Karena sejak awal kan kita terus digaungkan bahwa tim nasional ini akan berupaya untuk bisa lolos ya, walaupun tidak ada statement yang menyatakan bahwa kita harus lolos di Piala Dunia 2026. Karena berkali-kali untuk next World Cup begitu ya. Tapi masyarakat kan pada saat ini sudah terkonsentrasi bahwa tim nasional Indonesia dengan segala kekuatannya menghadirkan pemain-pemain naturalisasi, bahkan kemarin juga ada tambahan lagi pemain naturalisasi. Ini kan diharapkan akan bisa masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan menurut saya inilah pertaruhan gitu buat Erick Thohir. Kalau sampai gagal ya tidak mungkin masyarakat akan melihat bahwa ya ini kegagalan dari Erick Thohir dengan programnya menghadirkan pemain-pemain naturalisasi yang diharapkan akan bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Gitu Mas Bram. Oke, dan itu seberapa kemudian Anda juga melihat berpengaruh pada citranya sebagai Menpora? Kalau kemudian ketika gagal itu akan berpengaruh pada ketum PSSI-nya begitu loh, Mas Kesit? Mungkin lebih kepada ketum PSSI-nya ya, karena kan kalau Menpora dia hanya meneruskan kepemimpinan sebelumnya Pak Dito Aryo Tejo yang memang sudah terkena reshuffle ya. Fokus Pak Erick Thohir tetap kepada PSSI-nya. Jadi masyarakat tetap melihat dia di PSSI-nya. Apakah kemudian dia akan bisa ya berhasil gitu melihat tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Oke, Mas, saya ingin mundur sedikit. Pada 2015 catatan kami bahwa FIFA sempat membekukan PSSI karena memang ada konflik internal, ada intervensi pemerintah, dan salah satu poin atau highlight itu adalah soal tidak diinginkannya ada intervensi pemerintah di sana. Nah, ketika hari ini ketum PSSI adalah juga pemerintah dan menteri, apakah itu kemudian ya nanti akan lebih mudah menyelesaikan jika ada gejolak yang mirip terjadi di masa lalu? Iya, ini kan jadi serba salah ya. Karena di statuta FIFA sendiri di pasal 14 poin HI ya, itu kan disebutkan bahwa asosiasi sepak bola di sebuah negara itu kan harus bersih dari intervensi pemerintah begitu ya. Bahkan juga tersirat di situ bahwa penjabat pemerintah dalam hal ini menteri kemudian juga jangan sampai mencampuri urusan sepak bola yang terkait dengan politik gitu. Apakah ini kemudian dianggap kehadiran Pak Erick Thohir sebagai Menpora kemudian menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini sebagai bentuk intervensi atau tidak, kan akhirnya menjadi abu-abu begitu loh. Di sisi lain statuta menyebut tidak boleh ada intervensi pemerintah, tidak ada intervensi politik gitu. Tapi dalam situasi di Indonesia kan kita melihat begitu ya, bagaimana kemudian nanti pemerintah juga masuk ke dalam Federasi Sepak Bola Indonesia dengan hadirnya ketua umum yang notabene Menteri Pemuda dan Olahraga. Walaupun memang di beberapa negara ada juga yang seperti itu ya, di Saudi Arabia, di Qatar gitu ya. Tapi kan ini beda gitu loh. Ini Indonesia begitu kan. Kita tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara lain yang notabene juga menterinya menjabat sebagai, atau Menteri Olahraganya menjabat sebagai Ketua Federasi. Oke, baik. Kita akan lihat ke depan seperti apa kemudian dua jabatan yang diemban oleh Pak Erick ini. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, Bung atau Mas Kesit Budi Handoyo, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas. Terima kasih Mas Bram. Terima kasih.